Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Khairani Naila Ismaini dari kelas 10 TTL 1. Di sini aku mau menceritakan cerita tentang teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Disimak ya guys. Pada zaman dahulu kala di negeri Syahrial, hiduplah seorang raja yang bernama Indra Bungsu dan istrinya yang bernama Siti. Mereka sudah lama menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang putra. Kemudian, sang raja menyuruh warga kerajaan untuk berdoa bersama. Tidak lama setelah itu, Putri Siti pun hamil dan melahirkan dua orang putra, yang bernama Syahpri dan Indra Bangsawan. Kedua anak tersebut tumbuh menjadi anak muda yang gagah. Di suatu hari, Raja Indra Bungsu bimbang untuk memutuskan siapakah yang akan menggantikannya sebagai raja. Hingga suatu hari, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia telah bertemu seorang pemuda yang memegang buluh perindu di dalam mimpinya. Lalu Baginda berkata, "Dan siapa yang menemukannya akan diangkat menjadi raja." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahpri dan Indra Bangsawan pergi mencari buluh perindu itu. Hingga suatu hari, datanglah hujan badai yang memisahkan Syahpri dan Indra Bangsawan. Syahpri yang pasrah kepada Tuhan dan terus berjalan dengan sekuat tenaga. Hingga sampailah Syahpri di sebuah taman, lalu Syahpri melihat ada gendang yang sangat besar, dan dia mendengar suara di dalamnya. Dengan rasa penasarannya, ia menorah gendang dan keluarlah Ratnasari dan dayang-dayangnya. Tidak lama, Garuda yang menahan Ratnasari itu pun datang. Kemudian menyerang, namun berhasil dikalahkan oleh Syahpri. Kemudian Syahpri pun menikah dengan Ratnasari. Di sisi lain, Indra Bangsawan bertemu dengan raksasa yang menjadi neneknya, dan bercerita bahwa ia berada di negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir. Indra Bangsawan mendengar bahwa Raja Kabir mengumumkan barang siapa yang dapat membunuh Buraksa dan dapat memberikan air susu harimau yang baru saja beranak akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari yang sedang sakit mata. Setelah mendengar pengumuman tersebut, Indra Bangsawan pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing. Tidak lama, datanglah kesembilan anak raja menemui Indra Bangsawan untuk meminta susu harimau, tetapi oleh Indra Bangsawan diberikannya susu kambing. Sedangkan susu harimau yang asli ia serahkan kepada raja. Setibanya di istana, tabib istana langsung memeraskan susu harimau tersebut sebanyak 3 kali ke mata Tuan Putri, dan Tuan Putri Kemalasari pun sembuh. Raja Kabir sangat senang, tetapi Raja Kabir pun masih merasa cemas karena harus menyerahkan Putri Kemalasari kepada Buraksa. Dan Raja Kabir mengumumkan kembali bahwa barang siapa yang dapat mengambil jubah Buraksa akan menjadi suami dari Putri Kemalasari. Nenek raksasa yang mengetahui pengumuman itu pun membantu Indra Bangsawan untuk mengalahkan Buraksa. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Setelah Buraksa meminumnya, Buraksa langsung tidak sadarkan diri. Indra Bangsawan melihat kesempatan emas untuk dapat mengambil jubah Buraksa dan membawa lari Putri Kemalasari. Dan ia pun mengambil kesempatan tersebut. Sedangkan kesembilan anak raja mengambil selimut Buraksa dan ingin mengatakan kepada Raja Kabir bahwa selimut itu adalah jubah Buraksa. Namun itu tidak terjadi, karena mereka sudah kesal saat melihat Indra Bangsawan menyerahkan putri dan jubah Buraksa itu. Indra Bangsawan dan Putri Kemalasari pun pergi ke negeri Syahrial. Sesampainya di sana, Syahpri melihat Indra Bangsawan membawa bulu perindu dan ia pun ikut senang dengan keberhasilan saudaranya. Dan juga Raja Bungsu langsung mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan Putri Kemalasari. Dan karena Indra Bangsawan berhasil mendapatkan bulu perindu, ia pun dijadikan sebagai raja. Tamat. Sekian cerita
dari teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.